Cek. Halo Gabuters, gimana kabarnya? Gimana? Sehat-sehat? Semoga sehat dan harus sehat dong. Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini. Still in the ladang jagung. Homefront adalah judul film yang kita bahas kali ini. Film ini dibintangi oleh om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Homefront ini bercerita tentang mantan anggota polisi yang berusaha menyelamatkan anaknya dari masa lalunya yang pernah bermasalah dengan gembong narkoba. Oke, karena ini bukan Bang John AK7, jadi kalian gak perlu pasang handsfree, gak perlu kencangin celana dalam, dan gak perlu simetriskan posisi rebahan. Kalian menonton sambil jungkir balik pun terserah. Oke, tanpa cekicrot-cekicrotan, kita langsung aja putar filmnya. Di pembukaan film dengan berlatar belakangkan gemerlapnya lampu perkotaan, sekumpulan mamang bermotor Harley baru saja tiba di sebuah klub malam. Dan ketika mereka masuk, ternyata klub malam itu hanya sampulnya saja yang menutupi tempat produksi terigu haram terbesar di kota itu. Ini dia pemilik tempat ini, dia bernama Denity. Ini anaknya, dan ini adalah orang kepercayaan Denity yang bernama Broker. Ketika sedang membahas pendistribusian terigu haram tersebut, ternyata di luar klub polisi sedang melakukan penggerebekan. Saat terjadi penggerebekan, Denity dan anggotanya tidak terima ditangkap begitu saja. Di sini terungkap fakta bahwa Broker, orang kepercayaan Denity, adalah anggota polisi yang menyamar. Tiba-tiba tempat itu meledak dan Denity berusaha kabur dengan anaknya menggunakan mobil. Melihat itu, Broker langsung melakukan pengejaran. Karena sudah tidak ada jalan kabur, Denity memutar mobilnya dan kembali berhadapan dengan Broker yang mengejar. Broker langsung menangkap Denity, sedangkan anaknya keluar menenteng pistol. Walaupun Broker memperingatinya untuk menyerahkan diri, namun ia tetap kekeh ingin melawan. Dan akhirnya Denny yang melihat itu sangat-sangat marah kepada Broker atas kematian putranya. Setelah dari kasus itu, Broker mengundurkan diri dari kepolisian. Dan inilah Homefront. 2 tahun kemudian, kita kenalan dengan putri sematawayangnya Broker. Dia bernama Maddie. Ketika asik bermain, Maddie ini diganggu oleh teman sekolahnya. Maddie yang tak mau diganggu langsung memukul anak itu hingga hidungnya mengeluarkan ingus berwarna merah. Akibat kejadian itu, Broker yang sedang memperbaiki rumah kayu yang baru mereka tempati mendapat telepon dari sekolah Maddie. Jadi ceritanya, setelah pensiun dari kepolisian, Broker berniat hidup tenang di sebuah kota kecil tempat istrinya dulu tumbuh dan besar. Jadi untuk mengenang istrinya, ia membawa putrinya tinggal di sini. Sekarang mereka menempati rumah kayu yang kayunya sudah banyak yang keropos, dan sekarang dia sedang berusaha merenovasi rumah tersebut bersama temannya yang ya kita panggil saja Samsul. Ketika sampai di sekolah Maddie, Pak Broker disambut oleh ibu gurunya Maddie yang cantiknya di atas rata-rata dengan senyumnya yang penuh gula, dan tentunya masih ada ping-pingnya gitu. Dia bernama Susan Hatch, tapi kita panggil saja Maimunah. Selain keramah tamahan Maimunah, Pak Broker juga disambut oleh orang tua bocil yang dipukul Maddie tadi dengan caci dan makian. Bahkan ketika keluar dari gedung sekolah pun ia masih mendapat cacian dari orang tersebut. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu dengan orang-orang di sini. Anak yang dipukul Maddie tadi bernama Teddy, ibunya bernama Casey Bodine, namun biar asik kita panggil saja Jubaidah. Sedangkan bapaknya Teddy bernama Jimmy. Di sini karena Jubaidah ingin memberi pelajaran kepada Broker, jadi ia mengajak Pak Sheriff. Sheriff ini semacam Babin Kamtibnas kalau di negara kita, jadi dia kita panggil saja Pak Babin. Karena tak puas dengan memaki, si Jubaidah memaksa suaminya memberi pelajaran kepada Broker. Karena Jimmy adalah tipe suami yang takut istri, ia pun menurutinya. Walaupun di sini Pak Babin melarangnya. Pak Babin tak bisa berbuat apa-apa karena Jimmy lah yang bersalah dalam hal ini. Saat berjalan masuk ke mobil, Jubaidah memandang Broker dengan penuh dendam dan kebencian.
Bahkan di perjalanan pulang pun emosi Jubaidah belum juga mereda, sampai-sampai ia meluapkan caci dan makian kepada suaminya. You are a motherfucking pussy. Jubaidah juga berencana mengadu kepada kakaknya. I gotta see my brother. Ini dia kakaknya si Jubaidah yang bernama Getter Bodine. Namun biar akrab untuk kita panggil, jadi dia kita panggil saja Abdullah. Si Abdullah ini sama seperti adiknya yang tak mau mengalah kepada siapapun dalam hal apapun. Serta mereka ini tipe orang yang pendendam kelas kakap. Si Abdullah ini adalah seorang produser terigu haram yang berkedok montir perahu. Dan sekarang karena tidak mau tersaingi oleh bocil dalam hal membuat terigu haram, dengan tanpa kasihan ia menyiksa para bocil yang sedang mengoplos terigu haram untuk mereka konsumsi sendiri. Amangadinya, maksudnya malam harinya ketika Abdullah pulang, si Jubaidah ternyata sudah menunggunya. Jubaidah mengutarakan semua yang terjadi pada anak serta suaminya yang dipecundangi oleh broker. Dan Abdullah yang juga memiliki sifat pendendam dan tidak mau ditindas oleh siapapun menyetujui permintaan adik kesayangannya itu. I'll handle that broker thing. Keesokan harinya ketika mengantar Medi ke sekolah, broker sempat berbincang dengan si cantik Maimunah. Di percakapan itu, broker meminta tolong kepada Maimunah untuk membantunya mengurus acara ulang tahun Medi yang kebetulan Medi sendiri menyukai ibu gurunya yang satu ini. Birthday parties, it's my specialty. Yeah, she really likes you, Susan. Sebelum broker pergi, si gelis Maimunah menyarankan broker untuk menyelesaikan masalahnya dengan Jubaidah dan Jimmy dengan berusaha merendahkan diri dan meminta maaf atas kesalahan Medi yang memukul anak mereka, walaupun Teddy lah yang bersalah sebenarnya. Maimunah melakukan itu karena ia tahu masyarakat kota ini tidak mudah untuk mengakhiri masalah. Apalagi sekarang ia bermasalah dengan Jubaidah yang dulu pernah mengancam kepala sekolah dengan membawa Pak Babin segala karena anaknya bermasalah di sekolah. Karena saran Maimunah tersebut, dengan penuh kerendahan hati seorang ayah, demi kebaikan putrinya, broker mendatangi Jimmy yang sedang bekerja. Awalnya Jimmy masih memandang sinis terhadap broker karena ia masih merasa malu karena dipecundangi oleh broker tempo hari. Namun melihat broker yang merendah dan meminta maaf dengan tulus, Jimmy pun mulai menunjukkan sikap ramah dan memaafkan broker. Good now, Jimmy? Yeah, all right. Said enough. Sepulang dari menemui Jimmy, broker mampir ke sebuah warung untuk isi bensin. Tak lama berselang, dua anak buah Abdullah datang dengan songongnya mengganggu broker yang sedang isi bensin. Can you get that pump from me? What's that? That damn pump right now. Broker yang memang sudah dilatih untuk tidak memiliki rasa takut, apalagi pada preman kota kecil seperti ini, karena Denity yang seorang gembong narkoba aja ia tangkap dan gebuk dulu itu. Jadi broker tetap tenang dan santai saja mengisi bensin hingga orang suruhan Abdullah yang habis kesabaran lebih dulu. Hanya dengan sedikit tonjok kiri tonjok kanan, ngelak kiri ngelak kanan, broker dengan mudah mengalahkan anak buah Abdullah itu. Akibat keributan tadi, ketika pulang menjemput Medi dari sekolah, broker ditahan oleh Pak Babin untuk menginterogasinya sedikit. Tapi karena hanya menerima laporan bukan menerima tuntutan, jadi Pak Babin tak bisa berbuat banyak terhadap broker. Dia hanya bertanya siapakah broker sebenarnya, karena orang biasa tidak akan bisa mempunyai kemampuan membela diri seperti yang dilakukan broker. Dari pertanyaan itu, broker hanya menjawab seadanya karena broker tahu Pak Babin tidak akan berani mengulik lebih dalam tentang dirinya, karena seorang Babin juga punya batas untuk mengetahui privasi warganya. What are you, son? Maybe some people don't need to know. You have got my attention, son. Sore harinya saat broker dan Medi berniat jalan-jalan menggunakan kuda menuju sungai di belakang rumah mereka, tiba-tiba Abdullah datang dengan dendam yang masih tersimpan utuh. Ditambah lagi mengetahui orang suruhannya yang tidak becus memberikan pelajaran kepada broker. Ia berniat datang meneror broker dan putrinya. Ia awali dengan menusuk ban mobilnya, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil boneka milik Medi. Ketika hari menjelang sore saat Medi dan ayahnya sedang mengingat momen-momen mereka di sungai itu saat bersama dengan mendiang ibunya, si Abdullah yang masih berkeliaran di rumah broker sampai di gudang tempat broker menyimpan data dirinya yang seorang mantan polisi itu. Hingga sampai Medi dan broker pulang pun Abdullah masih keliaran di situ.
Dan aksi terakhir si Abdullah ditutup dengan ia mencuri kucing Medi yang bernama Luther. Malam harinya Medi resah mencari kucingnya yang memaksa broker menghentikan pekerjaannya dan mencari Luther. Dad! Have you seen Luther? Dengan bermodalkan senter, broker menyusuri pelataran rumahnya. Di tengah kesunyian malam, broker menemukan boneka milik Medi yang sudah terpenggal kepalanya. Ia juga menemukan ban mobilnya yang sudah ditusuk oleh Abdullah tadi. Di saat bersamaan ketika Abdullah sudah berada di rumahnya, ia mulai melakukan pengecekan pada oleh-oleh yang ia bawa dari rumah broker tadi. Yang membuat ia sekarang tahu bahwa broker adalah mantan anggota polisi yang pernah menyerang dan menangkap gembong terigu mentah si Denity. Very nice to meet you, Agent Broker. Mengetahui fakta tersebut, Abdullah menelpon temannya untuk datang ke rumahnya. First thing in the morning, Kai. Everything's changing. Pagi harinya temannya Abdullah tiba di kediaman Abdullah. Dia bernama Shirley. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah klub. Pekerjaan sampingannya menjadi wanita penghibur. Tujuan Abdullah memanggil Shirley ke sini untuk membantunya menjadi penghubung antara dirinya dengan Denity. Ia berniat bekerja sama dengan Denity dalam hal menyelundupkan terigu haramnya. Tugas Shirley hanya menyampaikan dokumen broker ke Denity sebagai hadiah agar Denity mau membantunya menyelundupkan narkoba. Hal ini Abdullah lakukan karena ia yakin Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian putrinya. Di tempat berbeda dengan penuh emosi, broker mendatangi Jimmy yang sedang bekerja. Ini adalah sikap ketidakterimaannya atas teror yang menimpa dia dan putrinya tadi malam. Broker datang dengan keyakinan bahwa Jimmy lah yang menerornya tadi malam. Jimmy yang tidak tahu apa-apa hanya diam dan kebingungan melihat broker mengancam. Malam harinya Shirley pun bertemu dengan pengacara Denity untuk memberikan dokumen broker. It's a gift for Danny T. Dan pengacara itu menyampaikan hadiah itu kepada Denity. This guy killed my fucking kid. Take care of this for me. Ketika bertemu di sekolah, Medi dengan sopan mengajak Teddy untuk datang ke acara ulang tahunnya. Wanna come to my party this weekend? Yeah. Hal itu membuat hubungan mereka membaik walaupun ibunya Jubaidah masih terlihat sinis kepada broker. Sepulang mengantar Medi ke sekolah, broker kembali melanjutkan renovasi rumah bersama Samsul. Di sini Samsul menceritakan kalau Jimmy adalah pengecut yang tak akan berani meneror rumah orang seperti yang terjadi pada rumah broker. Fuck no, Jimmy Clum's a bitch. Yang berkemungkinan meneror itu hanya abangnya Jubaidah, yaitu Abdullah. Keesokan harinya acara ulang tahun Medi pun terlaksana. Di sini dihadiri oleh banyak teman Medi termasuk Teddy serta Ibu Maimunah yang turut serta memeriahkannya. Akibat dari acara ini, hubungan broker dan Jubaidah sudah lumayan membaik. Di saat bersamaan, Shirley menelpon Abdullah bahwa rencana mereka berhasil. About any of that, just make it happen. Sekarang ceritanya Shirley akan melakukan pertemuan dengan orangnya Denity untuk membahas kelanjutan kerjasama mereka. Orang yang dikirim Denity ini bernama Virus. Virus ini adalah orang terbaik Denity yang dijuluki pembunuh berdarah dingin yang sangat brutal dalam menyelesaikan masalah. Amang adlinya, maksudnya malam harinya, broker mendapat telepon dari teman kepolisiannya yang memberikan rincian data dari Abdullah dan Shirley. Yang keduanya memang orang-orang yang sering ditahan oleh kepolisian setempat. Mendengar informasi dari temannya itu, kekhawatiran broker terhadap keselamatan anaknya makin meningkat. Pagi harinya, karena sudah menganggap masalah ini adalah masalah serius, broker mendatangi Abdullah dan Shirley yang sedang sarapan di sebuah warung. Karena sudah yakin bahwa Abdullah lah yang meneror rumahnya tempo hari, broker tak basa-basi. Ia langsung kembali mengancam Abdullah jika ia berani meneror dia dan putrinya. See the house? See that small fucking house? Anyone who comes around again will find me standing in it. Hingga terjadi ketegangan antara mereka dan hampir terjadi adu mekanik. Nice meeting you. Finish your breakfast. Sepulang dari warung tadi dengan insting dan keberanian seorang polisi, broker mendatangi gudang milik Abdullah yang menjadi tempat Abdullah memproduksi terigu haramnya. Gudang ini terletak di pinggir sungai yang sama dengan sungai yang ada di belakang rumah broker. Gudang ini terlihat sangat kotor dan berantakan, ya namanya gudang lah.
Setelah mengotak-atik beberapa barang dan keluar masuk beberapa ruangan, akhirnya broker menemukan tempat si Abdullah menyimpan terigu maharamnya. Dengan skill dan keterampilan yang ia miliki, dengan cepat broker merakit barang dan alat di situ menjadi bom, yang ketika suatu saat lampu di situ dinyalakan, maka akan terjadi konslet dan menimbulkan ledakan. Ketika sudah selesai dan baru saja ia menemukan kucing putrinya yang bernama Luther, tiba-tiba Hey, broker. ternyata para anak buah Abdullah baru saja tiba di tempat itu. Mereka memukul dan menyiksa broker yang telah memukulnya dan membuat mereka babak belur tempo hari. Dengan wajah yang sudah berlumuran darah, broker berusaha melawan orang-orang itu. Dan seperti biasa, karena broker adalah bintang utama, jadi dengan mudah ia mengalahkan para preman tersebut. Sesampainya ia di rumah, ia langsung memaksa Maddie pindah lagi ke kota karena tempat ini sudah pasti tidak lagi aman untuk mereka berdua. Why are we going? Oh, you said Mom wanted us to live here. Stanley, things changed. Sorry. Bahkan saking seriusnya broker ingin pindah, ia meminta bantuan Samsul untuk membantunya memindahkan kuda secepatnya. Is anything you need to tell me? Yeah, there is, but no now. I got a lot to eat. All right, then let me go load up these nags. Di tempat yang berbeda, tepatnya di rumah Abdullah, para anak buah Denity yang diketuai oleh si Virus datang menanyakan lokasi rumah broker agar mereka bisa membunuh broker dan dendam Denity terbalaskan. Where is the fuck up? Di sini karena Abdullah takut terlibat, ia tak ingin ikut dan ia lebih memilih berada di tempat umum agar ia tetap aman. Sedangkan Shirley dipaksa oleh Virus ikut untuk jadi penunjuk jalan mereka. Ketika hari sudah menjelang gelap, Virus dan anak buahnya serta Shirley berangkat menyusuri sungai dan menuju rumah broker. Hingga perahu mereka bersandar di dermaga mini yang berada di belakang rumah broker. Seperti yang ia bilang tadi, demi keamanan dirinya, si Abdullah ini memilih pergi ke tempat umum agar ia terlihat tidak terlibat jika masalah di rumah broker membesar. Kembali ke rumah broker, ketika Samsul masih membereskan kuda broker untuk diangkut ke mobil, tiba-tiba kuda di situ gelisah. Samsul yang curiga langsung bersiap karena ia curiga ada orang yang sedang menuju ke arah mereka. Sedangkan di dalam rumah, broker mengambil sepucuk pistol untuk ia berjaga-jaga. Tak jauh dari rumah broker, si Virus dan anggotanya sedang bersiap untuk menyerang rumah broker. Sedangkan Shirley ia tinggalkan di perahu. Don't even think about not being here, you understand? Hey. Dan mereka pun berjalan menuju rumah broker. Salah satu anak buah Virus diperintahkan oleh Virus untuk mengecek suara kuda yang mereka dengar tadi. Ketika ia sampai, ia langsung disambut oleh bogeman mentah dari Samsul dan Mak Angi pun terjadi. Duel mereka dimenangkan oleh Samsul yang menggunakan garpu rumput. Mengetahui ada orang yang datang berniat membunuh mereka, Samsul langsung memberi kode kepada broker dengan mengklakson mobilnya. Mendengar suara tembakan, Maddie mulai panik, sedangkan broker langsung menyuruh Maddie sembunyi dan ia kembali dalam kamar untuk mengambil senjata yang lebih besar. Dan ketika orang itu mendobrak pintu, melihat putrinya dikejar, broker tak tinggal diam dan ia datang tepat anaknya sedang dibidik oleh anak buah Virus. Tiba-tiba Virus kembali menyerang. Cumbu rayu mereka dimenangkan oleh broker dengan teknik kuncian, kalau di dalam MMA namanya armbar. Ketika di bibir sungai, Maddie yang ketakutan dan tak tahu harus kemana malah bertemu dengan Shirley, yang dimana Shirley ini malah memaksa Maddie ikut dengannya.
Ketika broker kembali ke rumah, di saat bersamaan polisi datang dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan nafas yang terengah-engah, broker menjawab seadanya pertanyaan Pak Babin. Now, these men that attacked your house, where are they now? Right there. How do you know? Trust me. Di saat bersamaan, Medi menelpon 911 atau 911 dan pihak operator langsung menyambungkan ke broker. Dan Medi bilang bahwa perahu yang membawanya berhenti di tempat yang ada kipas besarnya. Mengetahui itu, broker langsung tancap gas menuju gudang milik Abdullah karena seingatnya tempat itulah yang memiliki kipas besar juga. Bersamaan dengan itu, Abdullah sudah sampai lebih dulu di gudangnya. Dan ia sangat marah karena Shirley membawa Medi ke tempatnya. Yang Abdullah takutkan yaitu Medi bisa jadi saksi mata. Ketika Abdullah sedang memarahi Shirley, tiba-tiba Jubaidah datang bersama dengan Jimmy suaminya. Jubaidah datang ke sini untuk menanyakan tentang keterlibatan Abdullah atas keributan yang terjadi di rumah broker. Mendengar suara Medi di dalam gudang, Jubaidah langsung menyalakan lampu dan... Melihat itu, Abdullah sangat marah kepada adiknya itu dan dengan tidak sengaja dengan perasaan yang bercampur aduk, Abdullah memaksa Medi masuk ke mobilnya dan pergi dari situ. Broker yang baru saja tiba di situ langsung memutar mobilnya dan kembali mengejar Abdullah. Pengejaran berlangsung sengit antara broker dan Abdullah, sedangkan Medi di dalam mobil meronta minta diturunkan. Maklum anak kecil lah. Di mobil yang berbeda, Pak Babin memerintahkan anggotanya untuk memutuskan akses Abdullah ke kota besar dengan memutar jembatan yang kebetulan jembatan di situ bisa diputar. Akibatnya broker yang belum sempat masuk ke jembatan mengalami kecelakaan karena bibir jembatan. Sedangkan Abdullah tertahan di tengah jembatan yang sudah 100% terpisah dengan jalan di seberang. Dengan emosi yang bercampur aduk, Abdullah berjalan mendatangi broker yang terguling dengan mobilnya. Melihat ayahnya ingin dibunuh orang, dengan sambil menangis Medi berteriak memanggil ayahnya. Dan tiba-tiba dengan emosi yang sudah tak terbendung, broker berniat membunuh Abdullah. Tapi ketika ia melihat ke arah putrinya, ia mengurungkan niatnya itu. Karena ia yakin jika ia membunuh Abdullah di depan matanya Medi, itu akan sangat berpengaruh untuk psikologi Medi. Dan ia pun memutuskan untuk membiarkan Abdullah hidup. She just saved your life. Di akhir film, Shirley pun ditangkap. Sedangkan Jubaidah mendapat penanganan medis. Sebagai penutup film, broker mendatangi Danny di penjara. See you on the outside, Danny. I'll be waiting. Dan film pun tamat.